Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Widianti. Di video kali ini saya akan berbagi tentang prospecting. Nah, kemarin kita tahu bahwa hal yang pertama yang kita harus keterampilan yang harus kita tempa dan harus kita latih adalah keterampilan bagaimana menemukan orang yang mau melihat peluang usaha kita. Dan waktu itu dibagi dua ya teman-teman. Yang pertama dengan cara marketing dan berikutnya adalah cara prospecting. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di bisnis Bio Green Science, saya sangat menyarankan teman-teman melakukan prospecting dulu yang diutamakan sambil belajar melakukan marketing. Kenapa? Karena marketing memerlukan waktu yang cukup panjang ya teman-teman. Nah, dengan prospecting teman-teman masih punya banyak hot market. Seperti kita ketahui, prospecting itu orang-orangnya ada suhunya ya kan, ada yang panas, ada hot market, kemudian ada cold market, kemudian ada ada hot market, warm dulu ya, warm market dan cold market. Oke, nah biasanya kalau kita mau prospecting ini kita pasti kita dahulukan yang hot dan warm dulu. Oke. Nah, sekarang apa saja yang dipersiapkan sebelum teman-teman melakukan prospecting? Tentunya kita harus menyiapkan dulu orangnya siapa, benar nggak? Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat daftar nama teman-teman. Jadi ini sudah mulai ke praktek ya teman-teman ya. Teman-teman siapkan buku, itu namanya buku daftar nama. Jadi ini adalah buku daftar nama saya. Saya masih punya buku daftar nama ini, dan selalu saya perbarui ya teman-teman ya. Nah, daftar nama ini tidak usah dipikirin apakah orang ini mau gabung atau tidak, orang ini jangan dianalisa. Tugasnya yang paling pertama dilakukan cuma tuliskan nama orang-orang yang teman-teman ketahui ya. Misalnya yang teman-teman kenal, misalnya dimulai dari yang pertama dulu, misalnya orang tua, saudara kandung ya, saudara kandung ditulis siapa aja, tapi ini nggak nanti langsung ditulisin di namanya aja ya, maksudnya ini hanya untuk supaya teman-teman nggak bingung siapa sih gitu. Kadang-kadang ketika ditanya siapa temennya, ada tahu temen nggak, tahu orang nggak, saya nggak tahu gitu. Tetapi begitu dipandu, ditulis, ternyata banyak kenalannya gitu. Makanya ini panduannya, siapa saja sih orang-orang yang bisa ditulis di situ. Misalnya saudara kandung, kemudian ipar ya, dari keluarga ipar siapa saja. Kemudian ketiga mungkin tante, keluarga tante dan paman ya kan. Kemudian siapa lagi yang bisa dimasukkan? Sepupu, siapa saja sepupunya. Terus teman arisan ya, orang yang dikenal. Yang keenam PKK. Yang ketujuh teman sangkep misalnya ya. Terus mungkin teman kerja, banyak sekali ya teman kerja. Oke, ini yang bisa kita gali ya. Kemudian 9 teman SMA ya kan, atau teman sekolah. Terus mantan teman kerja ya, mantan teman kerja. Banyak sekali teman-teman. Terus siapa lagi? Mungkin nama dokter, anaknya dokter, mungkin tetangga ya. Terus kalau misalnya masih bingung, teman-teman bayangkan kalau teman-teman mau menikah atau mau menikahkan anaknya, atau kemarin pernah menikah atau mau siap-siap menikah, siapa kira-kira yang mau diundang? Oke, jadi itu cara yang berikutnya. Cara yang berikutnya adalah buka nomor handphone teman-teman dan tulis semua orang yang ada di kontak handphone teman-teman pindahkan ke buku tadi. Atau kalau bingung, buka kontak Facebook teman-teman dan tulis semua orang yang ada di kontak Facebook teman-teman ya. Itu orang semua yang kita bisa prospek. Tapi teman-teman jangan berpikir dulu itu bisa diprospek, maksudnya orang ini mau nggak ya gitu, nggak usah.
yang penting ditulis saja, cukup ditulis dalam sebuah buku. Misalnya, ya, saya hapus ini. Misalnya teman-teman, nama ibu saya bikin daftar nama nih. Misalnya Sariah. Kemudian ini Budi. Nomor 2 Budi. Nomor 3 Anton. Oke. Ini. Kemudian setelah bikin daftar nama semua, step berikutnya baru ini kita identifikasi. Kita kasih kolom begini, ya kan? Oke, kita tandain H. Itu kalau misalnya itu hot prospect kita, itu kita sering bertemu, sering serabungan, sering ketemu, sering diskusi, sering ngobrol, kesehariannya adalah orang-orang yang dekat dengan kita, ya, yang sudah percaya dengan kita, yang sering curhat segala macam, itu adalah hot. Sedangkan warm adalah yang kita kenal saja tapi tidak dekat. Oke. Kemudian kalau C, kita kata dari C kalau sama sekali kita nggak kenal, ya, atau baru ketemu gitu, atau mungkin yang kalau di Facebook belum pernah kenal, cuma ada di Facebook aja, itu kita tahu mereka gitu, ya, cold market. Nah, setelah kita kasih tanda di identifikasi ini hot, warm atau cold, kita kasih skor teman-teman. Fast, kita kasih kolom begini, ya kan? Nah, apa nih maksudnya? Nah, F, saya kasih tanda di sini ya. F ini singkatan dari finansial, teman-teman. Oke, finansial. Kondisi finansial dari Sariah ini seperti apa? Ya, kalau misalnya dia lebih tinggi dari kita, dari saya, dari Anda, maka dikasih skor 3. Yang gede kan? Dikasih skor 3. Kalau dia sama dengan kita, kasih skor 2. Tapi kalau dia lebih bawah daripada kita, kasih skor 1. Oke. Apa itu A? A ini ambisius. Ambisius itu dia punya keinginan yang besar. Kalau dia punya kemauan, dia akan kejar terus, bergairah hidupnya, masih ingin punya sesuatu, semangat gitu ya. Nah, sama. Kalau misalnya dia lebih semangat dari kita, ya, itu dapat skor 3. Kalau sama, skornya 2. Kalau di bawah kita, skornya 1. Oke ya. Jadi kita skor. S, supel. Oke. Supel ini yang dia ramah, pada bergaul, gak jutek, ya kan, suka menyapa orang gitu. Pokoknya friendly gitu, enak diajak ngobrol, suka nyapa duluan, peduli dengan orang gitu ya. Nah, ini disebut supel. Dia lebih supel dari mana? Dari kita apa enggak? Kalau dia lebih supel dari kita kasih skor 3. Kalau dia sama dengan kita kasih skor 2. Kalau di bawah kita, skornya 1. Oke. Begitu juga dengan teachable. Nah, teachable apa tidak? Teachable. Teachable ini apa? Teachable ini dia artinya bisa diajarin, mau belajar, bisa diajarin, enggak bebal, maksudnya diajarin nurut gitu loh, mau belajar orangnya ya. Nah, sama, kalau tingkat kemauan belajarnya lebih tinggi dari kita, kasih skor 3. Kalau sama, kasih 2. Kalau di bawah kita, kasih 1. Oke. Nah, mari kita coba di sini ya. Sariah ini dia secara finansial dia lebih rendah daripada saya. Kehidupannya secara keuangan morat-marit teman-teman. Pokoknya di bawah saya gitu ya. Ukurannya kita sendiri ya. Saya kasih skor 1. Tapi orangnya ini ambisius banget, semangat, cuma nggak punya duit. Kasih angka 3. Super banget, semut aja disapa ya, ayam lewat disapa gitu. Temennya juga banyak gitu ya. Kasih skor 3. Lebih banyak daripada saya. Dan dia orangnya teachable banget gitu. Skornya 3. Terus saya punya teman lagi nih, Budi. Budi ini dia orangnya ekonominya
di bawah saya, dia juga ambisinya di bawah saya, dia tidak pandai bergaul, dia juga tidak teachable. Misalnya satu semua. Bagaimana dengan Anton? Anton ini dia finansialnya sama dengan saya, terus ambisinya juga sama dengan saya, terus dia juga supel, kemudian dia juga teachable, ya. Jadi dia juga teachable. Nah, mari kita kasih skor teman-teman ya. Ini 1, 3, 3, 3, 9, 10 teman-teman skornya. Wow, besar ya. Kemudian ini si Budi cuma 4, si Anton 8. Oke. Nah, apa artinya ini teman-teman? Jadi ini artinya sorry. Jadi artinya ini ada skor prioritas namanya. Oke. Jika mereka skornya adalah skornya 1 sampai 6, dia adalah masuk di prioritas 3. 7 sampai 8 dia masuk di prioritas 2. Kalau dia 9 sampai 12 dia di prioritas pertama. Oke. Nah, ini skornya ya. Kita nilai orang itu. Syariah 10 berarti dia prioritas 1. Kemudian si Budi dia prioritas 4 ya. 4 berarti masuk sini 1 sampai ini. Ya, sebenarnya ini adalah 4 sampai 6 ya teman-teman, karena paling kecil skornya 1. Jadi 4 sampai 6 itu P3, prioritas 3 dia. Kemudian 9 sampai si Anton dia 8, dia prioritas 2. Nah, dari sini apa artinya teman-teman? Si Syariah ini dia adalah orangnya dia di atas saya ya, dari banyak hal. Skornya lebih besar daripada saya, posisinya dia adalah di atas saya. Kemudian si Budi dia posisinya di bawah saya. Kemudian si Anton dia sejajar dengan saya. Nah, kalau ngomong dengan hot prospect seperti ini, prioritasnya prioritasnya berbeda, di atas kita, sejajar dengan kita atau di bawah kita ngomongnya dengan cara yang berbeda juga. Oke ya teman-teman. Nah, juga di sini teman-teman bisa melihat siapa yang harus dihubungin lebih dulu. Nah, P2 ini biasanya orangnya sejajar dengan teman-teman. Nah, teman-teman ngomongnya harus berbeda juga cara memprospeknya. Oke? Tetapi biasanya P1 ini nanti follow up-nya perlu mentornya, jangan sendirian karena dia orangnya di atas teman-teman. Jadi mentor teman-teman lah yang mungkin nanti diminta untuk membantu untuk memfollow up si P1 ini gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang kurang jelas, teman-teman bisa minta mentornya untuk bisa ngenalin mentornya ke P1 ini. Jadi kita kerjanya bisa bersama-sama. Sedangkan yang P3 ya teman-teman bisa belajar lah. Toh juga prioritasnya 3. Tapi jangan salah teman-teman. Biasanya yang prioritas 3 ini juga mereka justru orang yang semangat gitu. Kita ini kan skor-skor ini berdasarkan penglihatan kita. Tapi yang sesungguhnya kita nggak tahu. Yang tahu adalah dia. Tetapi penting untuk dikasih skor-skor ini agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke teman-teman. Jadi ini adalah mulai praktek. Jadi teman-teman yang baru atau siapapun, jadi kalau yang lama silakan diupdate daftar namanya. Sedangkan yang baru please segera bikin daftar nama agar kita tahu seberapa besar sih pasar kita gitu. Biar pekerjaan ini sangat sederhana tapi sering disepelekan oleh banyak orang. Dan saya jamin kalau kita nggak punya daftar nama untuk menjadi sukses di bisnis ini, itu kemungkinannya sangat kecil. Semua orang yang sukses dan menjalankan bisnis, semua orang yang menjalankan bisnis network marketing dengan profesional dan mereka sukses, mereka semuanya bikin buku daftar nama seperti ini teman-teman. Tidak ada yang tidak bikin. Oke, jadi mari kita lakukan hal yang paling sederhana ini dulu sambil kita belajar untuk ke step yang lebih advance lagi. Oke, sekian dari saya. Selamat membuat daftar nama dan sampai ketemu di video berikutnya, yaitu bagaimana memprospek orang-orang berdasarkan prioritas-prioritas ini. Sekian dari saya dan go freedom. Terima kasih.